Pemirsa, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, di saat ada banyak oknum-oknum dari dunia medis yang bahkan malpraktik dan berbuat tidak baik, kali ini bintang tamu narasumber Koko orang luar biasa, dokter yang di tempat prakteknya bayar seikhlasnya. Nah, itu di saat orang rebutan pada pengen jadi kaya, beliau malah ya sudah ya, seikhlasnya saja ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Maka Masya Allah kita akan ambil hikmah dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Dr. Rafika Augustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panggilnya Dr. Rafika? Iya, Dr. Rafika. Baik, Masya Allah. Dr. Rafika ini tempat prakteknya di Ponorogo. Ponorogo. Wah, ini Alhamdulillah bisa mau mampir datang ke Jakarta. Dan Alhamdulillah sejauh ini tempat prakteknya gratis betulan itu tuh dok? Ya, jadi tempat praktek kita ini bersistemkan adalah dengan 3 jenis metode. Jadi yang pertama adalah dengan pasien itu membayar semampunya dan seikhlasnya. Jadi di situ kita tidak mematok tarif. Kemudian yang kedua, jika memang dengan dana mereka tidak memiliki seperti itu, bisa dengan hasil kebun. Jadi bisa membawa hasil kebun yang dimiliki di rumah. Pisang gitu ya. Dengan pisang, dengan beras dan sebagainya. Kemudian kalau memang benar-benar tidak memiliki dana dan hasil kebun, pasien dibebaskan untuk membayar hanya dengan doa yang tulus. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kan berarti ketika akhirnya pasien beres dilayani, ya tagihan ininya mah kita catatannya ada ya, yang udah keluar apa aja, itu dikasih lihat dulu ke mereka? Enggak, jadi memang setelah pasien mendapatkan pemeriksaan sampai menerima obat, pasien langsung diarahkan kayak ke kotak gitu loh kok. Jadi silakan memasukkan di situ ya, kotak infak gitulah. Ya, silakan memasukkan di sana seperti itu. Jadi kita juga tidak memunculkan bilnya berapa, terus pokoknya kita tidak mematok tarif. Ya kirain ada bilnya dulu, tapi baru ditanya kalau misalnya ternyata nggak bisa, silakan adanya berapa. Gitu. Nggak sih, jadi langsung kita bebaskan ke pasiennya untuk memasukkan berapapun yang mereka mampu. Tapi ada dok yang akhirnya nanya, saya sebetulnya ini tuh berapa, insya Allah ini kalau ada pengen sesuai dengan yang seharusnya gitu. Untuk sampai sekarang pasiennya ini mungkin ini ya, karena masih di daerah pinggiran kota ya, kok jadi lebih kayak ke kaget sih mungkin ya, loh ini beneran gitu kan. Tenanan ini bener ya. Ini beneran, nggak ada ininya, terus berapa ya, akhirnya kita memberitahu bahwa iya silahkan memasukkan seikhlasnya dan semampunya seperti. Dan ketika dicek justru lebih sering kaget ternyata loh kok ini lebih dari yang seharusnya, ada yang malah ngasih lebih gitu, pernah ketemu juga dong? Kita benar-benar nggak tahu kan, pasiennya banyak kan tiap harinya alhamdulillah, jadinya per orang itu akan memasukkan berapa kita nggak tahu, tapi dibukanya emang berapa lama? Setelah setiap hari setelah selesai pelayanan kita buka, dan memang mungkin di dalam kotak itu ya kita ada menemukan berbagai macam nominal uang gitu, dari yang mungkin warnanya merah, warnanya biru, warnanya hijau, bahkan sampai yang kayak untuk ke tukang parkir juga ada gitu. Jadi kita nggak tahu pasien itu masukinnya berapa. Merah yang perahu pinisi zaman dulu itu juga merah. Oh iya. Karena Masya Allah. Terus jadi akhirnya ini sudah berjalan berapa tahun dok? Ini baru banget kok. Jadi kita memang izin untuk prakteknya baru keluar itu kurang lebih 1 bulan ini. Dokternya lulusan dari? Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran UMY Jogja. UMY, dan ini baru dapat prakteknya sekitar tadi sebulan. 1 bulanan ini ya. Dan sudah running nih alhamdulillah. Sudah nyampe ke sini untuk mudah-mudahan makin tersebar jadi kebaikan. Tapi jadi di depan tempat prakteknya itu bukan yang kayak ditulis seikhlasnya gitu, nggak ditulis ya? Enggak. Jadi mereka dari awal nggak tahu, tapi begitu akhirnya waktu harus payment, baru taunya di situ. Iya, dan tapi banyak juga pasien yang datang mungkin karena pengen merasakan dan pengen beneran, ini bener nggak sih beritanya? Mungkin karena dari sosial media juga sudah tersebar beritanya, jadi bener-bener kayak mau mastiin ini beneran seikhlasnya, semampunya seperti itu. Medsosnya ada memang dari timnya dokter sendiri atau ada orang liput gitu? Alhamdulillah teman-teman media ya banyak kita membantu. Ada media juga ya. Sejauh ini berapa pasien dok sehari dok? Di awal itu karena baru buka ya kok, jadi mungkin kayak doremi gitu. Jadi hanya 1, 2, 3 seperti itu. Tapi setelah berita ini tersebar, dibantu oleh teman-teman media seperti itu,
Sehari itu bahkan kita bisa membantu kisaran 40 pasien. 40, itu bukanya dari jam? Kita buka 2 sesi, jadi di pagi itu 2 jam, terus kemudian lanjut sore itu 4 jam. Nah, pertanyaannya, Dok, kalau tekor gimana, Dok? Ternyata hari ini kurang, kan mereka digaji juga, Dok? Ya, jadi untuk teman-teman... Apa gajinya seikhlas aja? Enggak dong. Jangan ya. Ya, kita dengan teman-teman perawat dan teman-teman farmasi itu insya Allah kita... Total ada berapa timnya, Dokter? Timnya kita ada 6 orang sih, baru 6. Insya Allah kita membayar dengan profesional lah, seperti itu ya, tidak dengan seikhlasnya dan semampunya, karena kita melayani tamu Allah. Betul. Allah juga yang memberikan sakit itu ke mereka. Mereka niat sembuh juga pasti ada yang niatnya benar-benar tulus karena pengen bisa ibadah lagi, masa tidak Allah mampukan, gitu ya. Masya Allah. Maka ada yang menginspirasi dokter nggak sih? Pernah ngelihat yang kayak gini juga ke sebelumnya mungkin, atau gimana? Atau ada pesan dari orang tua untuk ilmumu harus gimana, Gitu? Sebenarnya untuk inspirasi khusus nggak ada ya. Cuman saya yakin bahwa teman-teman sejawat di luar sana itu pasti juga banyak yang melakukan kebaikan yang serupa seperti itu. Cuman mungkin tidak terblow up di media gitu, tidak terekspos di media seperti itu sih. Alhamdulillah, itu husnuzon. Padahal di luar sana kalau mau jujur suuzon juga ada, yang penting duit aja. Tapi Masya Allah, ya orang baik mah seperti itu ya. Maka Masya Allah, ini inspiratif banget dan kita akan mengambil lagi sebanyak-banyak hikmah dari Dokter Rafika ini, Masya Allah. Maka untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap harus standby di acara Selalu Ada Hikmah.